warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julio Dwi Saputra dari kelas 4 Al-Ghafur. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dermawan, suka menolong dan tidak sombong, walaupun memiliki banyak harta. Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang nabi yang memiliki kesabaran luar biasa. Telah banyak ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Namun tak satu pun orang yang bisa memalingkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 ujian yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Harta kekayaan Nabi Ayub yang berupa hewan ternak mati semua dalam waktu yang singkat. Pada saat kebun-kebun Nabi Ayub alaihissalam pada saat masa panen pun diserang oleh hama. Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Iblis bergembira. Iblis mengira bahwa Nabi Ayub alaihissalam akan terpuruk dengan peristiwa yang dialaminya. Akan tetapi perkiraan iblis salah. Nabi Ayub alaihissalam tidak sedih dan tidak menyesal dengan peristiwa yang diterimanya. Nabi Ayub alaihissalam sangat yakin bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihadapi, bukan untuk disesali. Yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam berduka karena kematian anak-anaknya. Rumah putra dan putri Nabi Ayub alaihissalam roboh sehingga menewaskan mereka. Pada saat kejadian itu, Nabi Ayub alaihissalam sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat pemandangan mengerikan itu, Nabi Ayub alaihissalam air matanya tidak bisa dibendung lagi. Dengan tatapan penuh kesedihan, terucaplah kalimat thayyibah keluar dari mulut Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya yang bernama Rahmah. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Yang artinya, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nabi Ayub alaihissalam sangat yakin semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam sakit kulit. Tubuh Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba melepuh seperti bisul-bisul. Terasa panas dan gatal yang tak tertahankan. Kemudian bisul itu pecah dan mengeluarkan bau yang tak sedap dan menyengat keluar dari tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Setiap orang yang melewati depan rumahnya selalu menutupi hidungnya karena mencium bau yang menyengat. Nabi Ayub alaihissalam berserta istrinya meninggalkan kampung halamannya. Akhirnya keduanya meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke tempat yang jauh dari perkampungan. Nabi Ayub alaihissalam sangat sabar dalam menghadapi segala cobaan dan tidak akan memalingkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Nabi Ayub alaihissalam ditinggalkan istrinya. Rencana iblis ingin menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam ternyata berhasil. Istri Nabi Ayub alaihissalam mulai putus asa dan tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Nabi Ayub alaihissalam akhirnya meninggalkan suaminya sendirian. Pada itulah Nabi Ayub alaihissalam berjanji akan mencambuk istrinya 100 kali. Dari keempat ujian tersebut, Nabi Ayub memiliki kesabaran yang luar biasa. Dimulai dari jatuh miskin, anak-anaknya meninggal dunia, ditimpa penyakit kulit yang menjijikan, dan ditinggalkan istrinya. Nabi Ayub alaihissalam selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan yang dideritanya. Pada malam hening, Nabi Ayub alaihissalam berdoa dan mengangkat kedua tangannya untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Dengan izin Allah, maka memancarlah air yang dalam keadaan suci dan segar. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk minum dan mandi air itu. Dengan izin Allah,
Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari segala macam penyakit yang dideritanya. Berita kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam sampai kepada istrinya. Istrinya kemudian mendatangi Nabi Ayub alaihissalam dan meminta maaf. Sebagai suami yang bijak, Nabi Ayub alaihissalam memaafkan istrinya. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam teringat dengan janjinya bahwa akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Kemudian Nabi Ayub membawa seikat lidi yang jumlahnya 100. Kemudian dipukulkan kepada istrinya yang tercinta, tetapi tidak menyakitkan. Sekian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari saya pribadi. Semoga dengan kisah ini kita bisa mencerminkan sikap Nabi Ayub alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.